Tidak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sefriando dengan NIM 2209113917 dari kelas E. Di sini saya akan membahas tentang perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Baiklah, pembahasan kali ini ada dua macam, yaitu macam-macam ideologi dan juga perbandingan ideologi. Yang pertama, macam-macam ideologi. Macam-macam ideologi di sini terkaitnya ialah ideologi Pancasila. Pancasila adalah sebuah ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka. Dalam arti, isi dari Pancasila tidak bisa berubah-ubah sesuai kondisi perkembangan tertentu. Pancasila adalah hasil dari kontrak sosial. Pancasila akan terus berlaku jika bangsa Indonesia masih menyepakatinya secara bersama-sama. Lalu, ideologi komunis. Ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan juga negara. Lalu, ideologi liberalisme. Liberalisme sendiri merupakan paham atau ideologi mainstream yang memprioritaskan kebebasan individu sebebas-bebasnya dalam segala aspek. Orang yang menganut ideologi liberal mendukung hak-hak individu, demokrasi, sekularisme, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan beragama serta ekonomi. Selanjutnya, ideologi sosialisme. Di sini, sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori gerakan politik yang terkait dengannya. Selanjutnya, yang kedua, pembahasan kita memasuki kepada perbandingan ideologi. Perbandingan ideologi di sini mencakup pada politik hukum, yaitu yang pertama Pancasila. Demokrasi Pancasila yaitu hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. Lalu dari segi sosialisme, demokrasi untuk kolektivitas diutamakan kebersamaan masyarakat sama dengan negara. Lalu lanjut lagi kepada komunisme. Demokrasi rakyat berkuasa mutlak satu parpol, hukum untuk melenggangkan komunis. Lalu yang keempat ialah liberalisme, demokrasi liberal, hukum untuk melindungi individu dalam politik mementingkan individu. Lalu dalam sistem ekonomi, Pancasila sendiri memiliki peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli dan lain-lain yang merugikan rakyat. Lalu sosialisme, di mana peran negara kecil, kapitalisme, dan monopolisme. Selanjutnya, komunisme. Di sini peran negara dominan. Demi kolektivitas berarti demi negara memonopoli negara. Selanjutnya liberalisme, peran negara kecil, swasta mendominasi, kapitalisme, monopolisme, dan persaingan bebas. Lalu dari pandangan agama, Pancasila di sini bebas memilih agama. Agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Sedangkan sosialisme, agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan, diutamakan kebersamaan. Lalu komunisme. Di sini komunisme, agama harus dijatuhkan dari masyarakat atau biasa kita sebut dengan ateis yang tidak beragama. Lalu liberalisme, agama urusan pribadi, bebas beragama, memilih agama ataupun ateis. Selanjutnya, pandangan terhadap individu dan masyarakat. Dari Pancasila sendiri, individu diakui keberadaannya. Hubungan individu dan masyarakat dilandasi 3S, yaitu selaras, serasi, dan juga seimbang. Lalu kembali kepada sosialisme, masyarakat lebih penting daripada individu. Selanjutnya ialah komunisme, individu tidak penting, masyarakat tidak penting. Kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting atau negara lebih penting dari segalanya. Selanjutnya, liberalisme, individu lebih penting daripada masyarakat. Seperti masyarakat diabaikan di sini. Dan
Itu saja presentasi saya pada hari ini. Terima kasih untuk segala partisipasinya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung PDI.